Fata Morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Kemala Wijaya, seorang pensiunan ASN rumah sakit di Padang, akan berbincang-bincang tentang untayan kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah di Susilawati Susmono Official kedatangan tamu yaitu Ibu Kemala. Ibu Kemala rencananya untuk menjabarkan tentang untayan kehidupan dalam aransemen kehidupan. Apa yang menjadikan Ibu tertarik untuk untayan kehidupan ini, Bu? Silakan, Bu. Saya tertarik dengan untayan kehidupan ini karena dengan keadaan hidup kita sendiri, Bu. Ya. Bagaimana hidup kita ini dari kecil sampai saat ini selalu berproses. Begitu. Waktu kecil kita kan bersama orang tua, bagaimana kita dididik oleh orang tua. Orang tua saya adalah seorang guru dan beliau mendidik kita secara ini, Bu, langsung gitu, action. Mencontohkan bagaimana caranya berada, bagaimana caranya menerima tamu, kayak gitu dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ibu adalah seorang guru, Bu. Begitu ya. Gitu. Jadi membekas, Ibu. Dalam diri Ibu membekas. Iya. Pelajaran-pelajaran dari orang tua. Iya, benar. Ya. Harapannya Ibu dalam aransemen kehidupan Ibu itu apa terkait dengan hal tersebut? Terkait dengan hal tersebut, kita cuman kembali menjadi seorang anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya selamat kembali kepada Allah, kayak gitu, Bu. Ya, harapannya itu dan juga ibunya selamat begitu kan? Sebagai anak dan saya juga orang tua diharapkan bisa kembali begitu kan? Iya. Ya. Di dalam aransemen kehidupan, Bu, untayan kehidupan ini nomor 5. Setelah awal kehidupan, benih kehidupan, sejarah kehidupan, interval kehidupan, dan untayan kehidupan. Artinya sudah ada yang teruntai. Bagaimana menurut pandangan Ibu soal untayan kehidupan ini dalam sisi kemasyrakatannya, pengabdian Ibu di dalam masyarakat? Pengabdian saya di dalam masyarakat, saya adalah sebagai tenaga kesehatan, Bu. Ya. Jadi di situ saya bisa berbuat, khususnya di apotek bagian obat-obatan. Sebagai seorang ASN ya? Iya, Ya. benar. Apa yang Ibu ingin sampaikan pengalaman dalam apotek itu? Yang pengalaman di apotek itu mungkin kita bagaimana supaya masyarakat itu puas dengan pelayanan kita. Jangan sampai terlalu banyak berdesakan untuk menunggu obat-obatan itu ya. Ngantri ya? Ya, antri obat ya. Antrian dari obat-obat tersebut. Ya, ya. Bu, Ibu kan datang dari Payakumbuh ya? Iya, benar, Bu. Payakumbuh terus mengisi podcast aransemen kehidupan. Apa yang ingin disampaikan sesungguhnya di dalam aransemen kehidupan Ibu ini untuk masyarakat? Yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat yaitu mengenali jati diri, Bu. Jadi kita harus kenal dengan jati diri kita. Bagaimana diri kita ini sebenarnya harus jujur kepada diri, berarti kita kan jujur kepada masyarakat dan jujur kepada Allah. Demikian juga buat anak-anak, Bu. Jadi intinya pengen menyampaikan bahwa kejujuran itu menjadi modal utama. Benar. Itu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau modal itu hilang, tidak bisa dikelola dengan baik, bagaimana caranya?
Kalau modal itu harus kita kelola dengan baik, dengan Kejujuran itu. Kalau hilang kejujuran, bagaimana mengembalikannya, Bu? Menurut pandangan Ibu nih, apa yang mesti dilakukan? itu harus bertobat ya, Bu. Ya. Salah satunya bertobat dan meminta ampun kepada Allah itu. Tetapi di dalam sebuah komponen bangsa, mungkin dia adalah bagian yang di dalamnya, tetapi tidak bertobat. Bagaimana, Bu? Kan harapan Ibu bertobat, tetapi tidak bertobat, lalu bagaimana? Akan menjadikan masyarakat itu terjadi satu kerusakan di masyarakat kalau masyarakatnya itu udah mulai tidak jujur. Ya, ya. Itu kan menjadi modal. Nah, modalnya ini habis. Kalau usaha itu bangkrut nih, modalnya hilang nih. Artinya kan kejujurannya hilang. Bagaimana jadinya masyarakat itu? Kalau menurut saya, pandangan saya ya masyarakatnya akan saling sikut-sikutan, saling berebut gitu. Saling berebut kekuasaan, saling menindas. Jadi modal utama kejujuran ini tidak boleh hilang kan? Intinya. Intinya itu tidak boleh hilang di dalam diri. Nah, itu yang ditanamkan orang tua ya, dari sejak kecil. Ya. Jadi selama usia Ibu menanam kejujuran itu enggak kepada anak cucunya? Saya selalu menanamkan kejujuran itu dalam keseharian, Bu. Ya, karena Ibu menjadi buah daripada yang ditanam orang tua kan. Ya, benar. Sekarang Ibu sendiri yang menanam lagi kan. Ya. Supaya kejujuran itu tidak hilang. Tidak hilang. Itu kan intinya. Nah, di aransemen kehidupan, untaian kehidupan itu buah lagi daripada kejujuran itu. Kalau dia sudah menemukan buahnya dari untaian kehidupan itu, buah kehidupan itu adalah kejujuran dari buah kejujuran itu. Bagaimana nikmatnya buah itu, Bu? Setelah itu kita akan merasakan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan hati kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat itu, Bu. Ya. Lalu ingin menyebarkan manfaat itu. Jadi untuk anak-anak atau untuk sekitarnya atau untuk saudara, kita harus menanamkan itu. Ya. Bagaimana kita harus jujur dalam keseharian, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua ibu. Ya. Intinya di dalam untaian kehidupan selalu ada kejujuran diri di situ. Ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Nah, kalau tidak ada kejujuran diri, tidak ada untaian kehidupan. Iya. Karena buah daripada kejujuran itu akan memberikan nilai untaian kehidupan itu. Indah artinya. Iya. Keindahan itu diperoleh dari kejujuran. Iya. Nah, kalau tidak jujur berarti tidak indah. Tidak indah. Iya. Tidak. Ya, alhamdulillah kita coba dari sekian banyak lagu yang saya ciptakan ini, ada berbagai lagu yang mengarah kepada kejujuran. Apa yang membuat Ibu terkesan dengan aransemen kehidupan? Mungkin salah satu yang Ibu kenang kali yang membangkitkan kejujuran diri. Keikhlasan. Iya. Keikhlasan yang dinyanyikan oleh Saskia. Yang nyanyikan oleh Ibu. Maksudnya lagu master. Iya. Apa aransemen dari Alex Asipa? Enggak. Sudah mendengarkan masternya? Belum? Masternya saya udah dengar. Sudah dengar? Udah. Begitu ya. Ada beberapa aransemen. Pertama Alex Luhu 5. Kemudian aransemen Nugra. Kemudian ada dinyanyikan oleh Asifa, ada dinyanyikan oleh Saskia. Kalau master itu Nugra. Iya. Nah, Ibu memilih tetap master itu. Yang Nugra. Itu bukan aransemen, tapi itu hanya sekedar lagu nada dasar. Tidak ada aransemen. Maksudnya hanya satu gitar aja. Bukan aransemen. Kalau aransemen kan berbagai komponen musik ya. Diharmonikan ya. Iya, Bu. Ya, silakan kita dengarkan lagu Keikhlasan, lagu master ya, Bu ya.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Carilah cinta nan abadi, cinta dunia akan mengikuti. Kalau hanya mencintai dunia, cinta abadi tak akan didapati. Mencari Allah wujud kidam bako, tanpa terhijab dengan dasar cinta. Ini yang dicontohkan oleh Rasul kita, dengan dasar cinta sampai ke sasarannya. Sasaran yang dituju sudah diberitahu. Kerelaan dan keikhlasan inilah sasarannya. Tanpa kecintaan sulit mencapainya. Karena ini menjadi dasar hidup Rasul kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Bu Helmi, setelah mendengarkan lagu tadi yang berkesan dalam pengalaman Ibu mendengarkan lagu ini yang sangat berkesan untuk disampaikan kepada pemirsa. Apa yang menjadi inspirasinya dalam lagu ini yang ingin disampaikan? Dalam lagu ini kita tuh bagaimana kita tuh berbuat supaya ikhlas. Ikhlas itu kalau kita sudah ikhlas, semuanya akan menjadi ringan, tidak ada yang berat. Ikhlas itu kan sasarannya, Bu. Ya. Ikhlas itu adalah sasaranku. Ya. Jadi segala sesuatunya yang
akan kita buat apapun itu harus mencapai keikhlasan sasarannya. Ya, Itu. goalnya, ya. Ya, Bu. Intinya kalau tidak ikhlas, apa yang terjadi? Kalau seandainya kita tidak ikhlas, itu kan menjadi beban di hati sendiri, menjadi beban. Jadi maksudnya membuat kita mungkin sakit ya, Bu. Karena ada sesuatu yang tidak kita luapkan keluar gitu. Jadi mungkin memang untuk mencapai keikhlasan itu butuh perjuangan, bukan itu sekedar tidak gampang gitu. Memang butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mencapai keikhlasan itu. Apa pengalaman Ibu di saat Ibu tidak ikhlas? Lakonnya yang dialami. Kalau kita tidak ikhlas, jadinya kan ada sesuatu yang menyakit di hati seperti itu. Jadi kita kan nggak nyaman. Tidak nyaman. Kata kuncinya tidak nyaman. Iya. Kalau tidak nyaman kan suasana itu udah tidak nyaman juga. Tidak nyaman. Ya, runyam sangat. Dan menjadi berantakan. Berantakan dan kita akan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Salah satunya karena tidak ikhlas sehingga banyak sekali menumpuk ganjelan di dalam hati Ibu, begitu? Salah satunya iya Ibu. Kalau seandainya kita tidak ikhlas, ganjalan. Ada ganjalan di hati yang tidak bisa memuaskan kita, tidak membuat kita gembira, tidak membuat hati kita tidak tenang. Jadi bisa membuat hati kita tuh gelisah. Seberapa sering Bu mengalami hal-hal di luar kehendak Tuhan yang harusnya ikhlas sedang berperang sehingga terjadi benturan-benturan di dalam diri Ibu? Seberapa sering Ibu mengalami hal itu? Kalau dulu sering saya mengalami itu Bu. Di masa kapan? 3 tahun yang lalu? 4 tahun? Mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang alhamdulillah itu udah bisa teratasi. Bisa menerima semuanya. Dan kita udah menerima, oh itu dari Allah, itu dari ini. Jadi kita nggak ini lagi, tidak memikirkan itu lagi. Kalau sudah menerima, apakah sudah berbuah hikmah Bu dalam kehidupan Ibu? Mungkin ingin disampaikan kepada anak cucu dan sanak famili, handai tolan, kerabat semuanya, apa hikmah dibalik antara tidak ikhlas akhirnya bisa ikhlas itu, apa yang dapat Ibu petik di situ? Pembelajarannya. Hikmahnya kalau kita udah berbuat ikhlas itu sangat banyak Bu. Jadi salah satu contohnya Bu, yang paling mendasar. Contohnya untuk kesehatan kita mungkin itu sesuatu yang membuat badan kita jadi sehat, lebih sehat mungkin. Karena hati kita udah nyaman, jadi mempengaruhi ke raga, ke jiwa, kayak gitu Bu. Nah, Ibu menyatakan tentang raga dan jiwa. Pembangunan di dalam kemanusiaan itu kan membangun jiwa dulu baru raga. Lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini? Ya, sebaiknya kita memang membangun jiwa kita dulu, karena jiwa itu terbentuk dari waktu di dalam rahim ibu. Ya. Di dalam rahim ibu. Terbentuklah jiwa itu. Jiwa itu. Ya. Kalau begitu berarti kita kembali kepada pembentukan awal kan? Betul Bu. Ya. Supaya tenang. Iya. Karena pembentukan awal itulah dalam ketenangan. Kalau manusia tidak tenang artinya dia lari dari pembentukan awal itu kan? Iya benar Bu. Yang 9 bulan itu dalam sekolah kehidupan itu, kefitrahan itu, kemurnian. Nah ini kan ada kawung nih. Iya Bu. Ya ini namanya gambaran kawung ya. Kawung itu kan kemurnian, kefitrahan, kesucian kan. Kita berasal dari zat murni dan suci. Iya. Nah setelah kita dibentuk dengan jiwa yang tadi dalam rahim ibu, otomatis kan ini ada mungkin kecacatan atau hal-hal yang bersifat di luar dari kefitrahan. Nah, untuk kembali kepada nilai itu,
perlu perjuangan kan? Perlu Di perjuangan. dalam rahim pun sudah 9 bulan ini berjuang, keluarnya pun berjuang, lahirnya, lalu selama setahun itu untuk menapi ke bumi menapaknya itu juga berjuang, selama sekolah sampai 12 akhir balik juga berjuang, setelahnya terus berjuang. Kapan berhenti berjuangnya, Bu? Kita selalu berjuang, Bu, sampai Titik. kita dipanggil Allah. Ya. Jadi kita tetap berjuang untuk keselamatan diri kita saat kembali. Ya. Apa closing dari aransemen kehidupan ini yang paling mendasar yang ingin Ibu sampaikan, ganjalannya untuk anak cucu dan sanak famili? Monggo, Bu. Apa pesannya yang paling mendasar yang ingin Ibu sampaikan? Yang akan saya sampaikan itu, berbuatlah sesuatu apapun itu dengan ikhlas. Ya. Dengan keikhlasan itu semuanya akan lapang dan hidup kita akan tenang. Itu, Bu. Ya, itu 2 hal itu. Ya. Adakah yang lainnya yang ingin Ibu sampaikan? Masih ada kesempatan, waktu sedikit. Buat anak-anak, Elwi, Angga, Mufid, dan Noval, supaya menjadi anak yang soleh, yang bertauhid dan jujur dalam berperilaku. Dan untuk kaum muda, Bu, Ya, Ya. silakan Bu. untuk kaum muda memang salah satunya harus, yaitu, Bu, jujur itu yang paling pokok. Modal Dan, dasarnya modal kejujuran jangan kejujuran. sampai hilang. Kejujuran. Bahan dasarnya kejujuran untuk menjadi bahan jadi jangan hilang, maksudnya begitu. Iya, Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. alhamdulillah. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan